Mengenai pasal 218 ayat 1 di mana tim kontra mengenai penghapusan tersebut. Jadi tim kontra harus mempertahankan argumentasi bahwasanya pasal tersebut tidak perlu dihapuskan. Jadi martabat presiden harus tetap dijaga. Sedangkan sebagai tim pro setuju untuk melakukan penghapusan pasal itu, mungkin karena argumentasinya bahwasanya penghinaan presiden itu tidak perlu dimasukkan dalam undang-undang. Kurang lebih seperti itu. Untuk kedua tim saya anggap paham dan siap untuk memulai debat pada siang hari ini. Ya, silakan tepuk tangan dulu. Pembicara satu menyajikan latar belakang pro dan kontranya terhadap mosi debat. Pembicara satu. Yang kedua adalah pembicara satu tim kontra menyampaikan argumentasi dengan durasi 2 menit dengan toleransi 10 detik. Dan disusul pembicara satu dari tim pro menyampaikan argumentasi yang menentang pembicara satu tim kontra dengan durasi yang sama, yaitu 2 menit dengan toleransi 10 detik dan seterusnya. Jadi sistemnya nanti bergantian, pembicara satu, pembicara kedua, dan pembicara ketiga. Memasuki segmen kedua, yaitu ada segmen interupsi. Di situ pembicara akan dipilih antara ketiga orang ini akan menyimpulkan apa saja argumentasi yang tadi telah disampaikan masing-masing anggota. Dan nanti di situ waktunya adalah 3 menit dengan toleransi 10 detik. Nah, di dalam segmen itulah nanti jenengan bisa menginterupsi musuh atau sebaliknya. Seperti itu, paham kan? Dan satu lagi, peraturan tidak boleh menyerang personal. Jadi kita memang berdebat sesuai dengan mosi yang ada, tidak boleh contoh menghina fisik maupun kepribadian dari tim lawan. Paham? Pasti. Terima kasih untuk debat. Monggo silakan. Pertama silakan terhadap tim kontra pembicara pertama untuk menyampaikan argumentasinya. Dimulai dari sekarang. Saya dari mengenai undang-undang yang atau tentang tidak boleh menghina presiden. Presiden itu adalah simbol dari suatu negara. Jadi presiden terangkan di dalam Undang-Undang 1945 bahwa presiden adalah panglima tertinggi. Jadi presiden itu adalah suatu pemimpin. Terkait dengan persoalan presiden, persoalan pembinaan dan lain-lain. Karena apa? Harus kita bedakan bahwa lambang negara yang dengan katakan, menurut saya bukan presiden, tetapi benda-benda mati yang bisa mempunyai arti atau memberikan arti. Karena apa? Dari saya melihatnya bahwa negara ini adalah tulisan, di mana tulisan ketika sudah menjadi dasar undang-undang negara, semua wajib tunduk pada itu, maka orang wajib tunduk. Tidak boleh ada yang merubah secara konstitusi lewat dari itu. Tapi kalau presiden yang jenengan katakan bahwa presiden itu bagian dari lambang negara, saya sangat tidak setuju. Karena dia manusia, sifatnya hidup, punya pribadi, individu, emosional, dan tingkat sosial dan budaya mereka yang kuasai dari pendidikan SD sampai dia menjadi presiden. Itu belum tentu dia itu bisa menjiwai sepenuhnya menjadi sebuah lambang negara. Sehingga apa? Saya tidak sepakat bahwa kalau presiden itu dinyatakan harus masuk pada undang-undang larangan untuk dihina. Jadi artinya apa? Kita masyarakat menghina, bukan menghina, tetapi ketidakpuasan pada individu seorang yang menjadi pemimpin pada saat itu menjadi presiden. Tetapi kalau lambang negara, catatan-catatan yang ada pada negara yang dibuat dalam konsensi bersama, termasuk dari putusan MPR, DPR yang harus dilaksanakan oleh presiden, maka dari situ tidak boleh dihina atau dirubah kepada seseorang yang dilindungi oleh hak asasi manusia. Itu saya lebih sepakat. Nah, tinggal di sana mengarah pada presiden, masuknya pada sebuah kritik. Ketika presiden tidak mau dikritik, ya otomatis bagaimana negara kita ini, karena itu adalah bagian pembangunan yang dari sisi kiri, agar supaya pelaksanaan perundang-undangan dasar Pancasila yang berkonstitusi UUD 45 bisa berjalan. Begitu saya melihatnya, bahwa penghinaan presiden jangan diartikan presiden itu kami hina.
tetapi ada konsekuensi hukum terhadap seseorang terkait menghina yang ada pekerjaannya dengan presiden, itu mengarahnya pada persoalan hukum pidana terkait dengan hak asasi yang sama sederajat di depan hukum. Tetapi kalau persoalan pekerjaan presiden itu jangan sampai dimasukkan pada wilayah penghinaan. Begitu dari saya. Silakan kepada pembicara ketiga, saya persilakan untuk menanggapi. Ini Pak. Presiden itu diangkat dan diberhentikan berdasarkan undang-undang, maka secara otomatis seorang presiden itu mendapatkan imunitas dari undang-undang, bahwa tidak hanya presiden, bahkan uang bendera dan termasuk presiden adalah merupakan salah satu simbol negara yang harus dijunjung tinggi untuk diamankan dan jangan sampai dilakukan penghinaan. Dan bahwa yang perlu diketahui bahwa presiden adalah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Panglima Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Di sini mungkin menjadi pemimpin tertinggi. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa jangankan seorang presiden berdasarkan pasal Undang-Undang pasal 310 dan 315, barang siapa dengan secara sengaja melalui hukum melakukan penghinaan, fitnah kepada orang lain, menyerang pribadi, kehormatan dan harga dirinya, maka dia bisa diancam pidana minimal 9 bulan dan dengan pidana denda Rp4.500. Di sini bahkan manusia biasa, termasuk Bapak, ini ketika dihina pun dilindungi oleh undang-undang. Nah, lebih-lebih seorang presiden, termasuk uang, termasuk bendera, ini ketika diinjak, uang ketika dibakar, presiden ketika dihinakan, maka ini adalah salah satu pelanggaran undang-undang yang selama ini sudah diatur di dalam undang-undang nomor pasal 218. Nah, maka ini menjadi baik ketika ini ditumbuh kembangkan agar bahwa seorang presiden jangan seenaknya untuk dilakukan penghinaan. Anda ingat bahwa Indonesia menjadi krisis tahun 1998 menjadi krisis luar biasa itu karena penurunan presiden waktu itu adalah di era Soeharto. Apa yang terjadi? Inflasi tinggi, uang dolar yang waktu itu 3.000 rupiah sampai dengan 9.000, dan ketika di era Megawati mencapai dengan 16.000 rupiah itu dikarenakan adanya penurunan presiden. Ketika seorang kepala negara ini jatuh, maka keseluruhan negara itu akan jatuh. Kita bisa melihat di Libya, di Irak, negara mereka jatuh dan dikuasai orang lain setelah presiden mereka dijatuhkan. Inflasi tinggi, ekonomi tidak menentu, stabilitas keamanan tidak terkendali, penjarahan, pencurian, pemerkosaan menjadi menggila dikarenakan hanya seorang kepala desa dihinakan. Dan Anda tahu bahwa Indonesia adalah masyarakat ketimuran yang mengedepankan akhlak yang baik, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ingat bahwa sultan atau negara ini dipimpin oleh seorang raja. Raja atau sultan itu disebut sultan dalam Al-Hadis, bahwasanya sangat disebutkan as-sultanu dzillullah, man akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa bahwa sultan adalah pemimpin negara, ketika pemimpin negara itu dijatuhkan maka dia akan dijatuhkan juga oleh Allah. Tapi ketika Anda memuliakan sultan, maka akan menjadi hidup yang sejahtera berkat mengagungkan sultan. Dan ingat bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri adalah presiden yang harus dihormati. Jangankan seorang presiden, manusia biasa yang hanya pekerjaannya di sawah itu pun ketika dihina, dia punya hak hukum untuk melaporkan dan punya hak di dalam pasal Undang-Undang 45 pasal 27 ditentukan bahwasanya setiap warga negara kedudukannya sama bersamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dan bersama-sama untuk melakukan junjung tinggi dan dalam pemerintahan itu. Pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan presiden muncul hilang, revisi segala macam. Artinya di sana orang-orang itu masih berpikiran seperti Anda bahwa itu hanya kegiatan yang menurut saya, siapa itu presiden yang tidak boleh dihina? Seseorang pada saat dia menjalankan tugas konstitusional yang tercatat terkait dengan kewajiban dan lain-lain. Sehingga kenapa di sana terbukti bahwa pasal-pasal itu
tidak bisa permanen. Makanya itu setiap kali waktu berpandangan berbeda-beda akan selalu berubah-ubah dan diamandemen. Makanya di sini saya melihatnya harus ditetapkan konstitusinya. Menurut saya konstitusi itu adalah hanya tentang persoalan tugas, kewajiban, kewenangan, itulah yang tidak bisa dirubah dengan cara diingat. Tetapi orangnya bisa.